Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wan Nursin dengan NIM 2018 41047. Ya, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu teori dan struktur atom. Ya, tujuan dalam pembuatan PowerPoint ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang lebih rinci mengenai atom yang belum diketahui sebelumnya, sehingga menjadi salah satu sumber bagi para pembaca. Selain itu, pembuatan PowerPoint ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Ya, kita masuk di materinya. Jadi, materi dari PowerPoint ini adalah teori dan struktur atom. Pertama, teori atom Dalton. Konsep atom pertama kali dinyatakan oleh filsuf Yunani Demokritus pada abad ke-5 Masehi, yang mengungkapkan keyakinannya bahwa semua materi terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang ia namakan atomos. Teori ini didukung oleh seorang ilmuwan Inggris, John Dalton, yang presisi tentang blok penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Jadi, hipotesis tentang sifat materi yang merupakan landasan teori atom Dalton adalah sebagai berikut. Yang poin pertama, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Semua atom unsur tertentu adalah identik, yaitu mempunyai ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Atom satu unsur tertentu berbeda dari atom semua yang lain. Untuk poin yang kedua, senyawa tersusun atas atom-atom dari dua unsur atom. Dalam setiap senyawa, perbandingan antara jumlah atom dari setiap dua unsur yang ada biasa merupakan bilangan bulat atau pecahan sederhana. Terus untuk poin yang ketiga, yang terjadi di dalam reaksi kimia hanyalah pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom. Reaksi kimia tidak mengakibatkan penciptaan atau pemusnahan atom-atom. Hipotesis yang kedua merupakan perluasan dari suatu hukum perbandingan tetap, yaitu hukum Pauli, yang menyatakan bahwa pada suatu reaksi kimia, massa zat yang bereaksi dengan sejumlah zat lain selalu tetap. Hipotesis yang ketiga adalah pengertian lain untuk menyatakan hukum kekekalan massa, law of conservation of mass, yaitu materi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Namun, teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan spektrum atom, sifat-sifat magnetik, gejala keradioaktifan, dan sifat atom lainnya. Yang kedua yaitu teori atom Thomson dan teori atom Rutherford.
Setelah diketahui bahwa dalam atom terdapat muatan positif dan elektron, Thomson mengusulkan bahwa atom dapat dipandang sebagai suatu permukaan bola yang bermuatan positif dan pada permukaan tersebut menempel elektron. Berbeda dengan Thomson, Rutherford mempostulalkan bahwa elektron bergerak mengitari inti seperti planet, matahari. Gaya tarik-menarik antara elektron dan inti diimbangi oleh gaya sentrifugal. Kita lanjut di poin B, struktur atom. Sesuai dengan teori Dalton, definisi atom sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia, tetapi beberapa penyelidikan dari para ilmuwan menunjukkan bahwa atom memiliki struktur internal, yaitu atom tersusun atas partikel yang lebih kecil lagi yang disebut partikel subatom. Partikel subatom yang penyusun atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Struktur dari atom yang tersusun atas proton bermuatan positif dan neutron yang berada pada inti atom serta elektron yang berada di luar inti atom yang bergerak bebas mengelilingi atom. Di sini terdapat elektron, yang mana penemuan elektron bermula dengan ditemukan tabung katoda yang memancarkan sinar hijau yang lemah. Untuk poin yang kedua, radioaktivitas. Pada proses terjadinya pemancaran sinar katoda, terdapat sinar yang menyebabkan kaca dan logam memancarkan sinar yang tidak biasa. Radiasi berenergi tinggi ini menembus materi, menghitamkan lempeng fotografi yang tertutup, dan menyebabkan beberapa zat berfluorensasi karena sinar ini tidak dapat dibelokkan oleh magnet. Berarti sinar ini tidak mengandung partikel bermuatan seperti sinar katoda. Poin yang ketiga, proton. Sebelum elektron diidentifikasi oleh seorang ilmuwan Goldstein pada tahun 1886 mencatat bahwa suatu pendaran fluorensasi nampak pada permukaan dari suatu tabung sinar katoda di balik katoda yang dilubangi. Ini menandakan ada sinar positif yang bergerak dalam tabung itu, dan beberapa sinar itu melaju lubang-lubang dalam katoda dan menabrak ujung lain dari tabung itu. Poin yang keempat, neutron. Salah satu proton dan elektron penyusun suatu atom, jumlah mengandung suatu partikel lain yang disebut neutron. Poin yang kelima, nomor atom, nomor massa, dan isotop. Semua atom dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah proton dan elektron yang dikandungnya. Ya, ini adalah sumber-sumber dari PowerPoint yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.